Ya hari ini pengen nyoba bahas soal salah satu lensa yang udah lama digunain, yaitu Canon EFS 24 mili, f-nya 2,8. Jadi ini kurang lebih udah berapa tahun ya dipakai? 2019 sampai 2025, berarti 6 tahunan ya. Nah, 6 tahun di penampakannya. Set. Lensa ini tuh bisa dibilang salah satu pancake-nya Canon ya. Di antaranya di antara lainnya itu seperti 40 mili ada juga. Terus kalau 40 40 sama 24. Tapi yang 40 itu tuh IF, kalau ini IFS alias untuk APS-C. Di bawahnya ini dipasangin adapter Canon EF2 IFM ya. Biasa kan saya soalnya pakainya masih IFM series EOS M50, karena pada saat itu 2018 EOS M50 ini baru keluar dan itu sangat menarik, jadi saya beli. Dan untuk lensa IFS 24 mili ini, salah satu kelebihannya menurut saya yaitu ukurannya, walaupun ada minusnya juga. Minusnya itu kalau di IFM jadi serasa pakai lensa 50 mili gitu, karena ketebalannya yang mirip-mirip gitu kan, yang tebal nih. Nah, kalau misalkan lensa IFS 24 mili ini langsung dipasangkan ke lensa di body ya, di body Canon DSLR, itu akan terlihat lebih compact dan enakan gitu kalau kata orang Sunda mah. Jadi bisa dilihat nih, ada gambarnya ya di kamera EOS 7D yang pernah saya punya gitu. Nah, itu tuh jadi eh, enak dan ringkes gitu. Cocok lah buat yang suka foto-foto street atau foto-foto yang tidak mengutamakan bokeh yang kuat tetapi masih ada gitu. Dan untuk scenery lingkungan sekitarnya itu masih dapat gitu, bisa pakai lensa ini. Dan nanti ada juga video-video yang sempat saya buat dengan lensa ini ya, lensa ini. Terus untuk build quality-nya ya, kita ngomongin yang umum-umum aja dan nyampur-nyampur karena saya udah lama banget nggak bikin vlog. Jadi untuk build quality kita bisa lihat nih, mountingnya di sini udah logam ya, udah logam di yang dimana biasanya kalau lensa-lensa yang agak bisa dibilang murah itu mountingnya itu masih plastik, tapi di sini dia sudah logam. Jadi sudah lebih serak, lebih yakin untuk nyambungin mountingnya. Terus untuk kompatibilitas ya, kalau dipakai di EOS M series gitu, kalau menurut saya ini tuh enak, cuman kita lebih baik pakai di mode yang fokusnya itu ada di tengah gitu kan. Kalau di FM ada 3 tuh yang face tracking, yang live tracking, jadi dia itu mendeteksi muka orang. Nah, itu juga bisa sih sebenarnya kalau untuk vlog atau objek yang cenderung still. Tapi kalau objeknya itu bergerak agak cepat, lensa IFS ini sedikit kurang ngejar gitu, entah karena emang teknologinya udah lama dan berisik di motornya, karena walaupun motornya sudah STM tapi ini masih ada bunyi nguk 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 gitu, dan biasanya itu masuk ke dalam si videonya kalau misalkan tidak diedit. Tapi overall ini tuh lensa yang
lumayan enakan karena wide-nya dapat tapi tidak terlalu wide. Terus untuk pencahayaan juga lumayan ya, 2,8 gitu. Di mana di saat ini tuh banyak sekali gempuran lensa-lensa yang dia itu menawarkan f yang besar 1,4 gitu. Cuman pabrikannya itu, kalau untuk Canon sendiri ada 32 mili EFM ya, 1,4. Cuman harganya masih lumayan, dan tahun ini nggak tahu harganya berapa ya, mungkin nanti ada cuplikannya di video ini. Dan untuk lensa-lensa yang bisa dibilang murah, yang buatan Tiongkok gitu, Cina, seperti merek-merek Seven Artisan, terus juga Titi Artisan, belakangnya mirip-mirip lah gitu, Meiki gitu, Meiki. Dia itu ngeluarin juga yang seri 35 f-nya 1,7, bahkan ada yang 1,4 gitu. Ada juga yang baru-baru ini mah 24-an juga gitu. Pokoknya dia vokalnya 20 milian. F-nya itu sangat menarik tuh, 1,4, cuman lensanya manual. Dan yaitu dia, kalau manual berarti untuk shot video itu ya, untuk shot video kalau diri sendiri kita harus still ya, bukan yang banyak bergerak gitu, karena objek fokusnya itu pasti berubah-ubah gitu. Nah, lebih enak tuh masih pakai yang kayak gini. Nah, kalau si Canon ini dia kan pasti akan ikut tracking ya, akan ikut nyusul gitu. Nah, kita cobain yuk untuk pakai lensa ini di vlog ini. Kita coba. Nah, ini kalau pakai lensa EFS 24 mili f2,8. Tapi si tripodnya dibundurin ya. Kalau misalkan tripodnya ada di posisi yang sama kayak gini nih, kayak gini, bisa sih gini juga. Nah, gitu. Jadi seperti ini. Nah, ini dia si fokusnya tuh ngikutin wajah saya ya, face tracking. Nah, tuh lumayan sih, cepat juga. Nah, enak kalau misalkan udah ada autofokusnya itu seperti itu. Walaupun f-nya mentok di 2,8. Dan ini kecepatan kalau tracking objek ya. Kita coba pakai lensa. Nah, cepat. Tapi nanti mungkin teman-teman akan dengar suara fokusingnya yang agak berisik sedikit gitu. Mungkin masuk ke dalam video ini, mungkin juga enggak gitu ya. Ada kemungkinan masuk, ada kemungkinan tidak. Nah, ini yang tadi dipakai buat ngerekam ya, kitnya 1545, dan pakai kit juga udah lumayan enak kan sebenarnya. Tapi yang penting pencahayaannya ditingkatkan seperti itu. Dan untuk impresi selama memakai lensa ini kurang lebih 6 tahun ya, impresinya itu kompak, agak nanggung gitu, nanggung, tapi saat sudah terbiasa itu akan cukup ya. Karena mungkin yang biasa pakai 50 mili nifty-50 pindah ke lensa ini akan merasa lega, tetapi akan merasa kekurangan dalam bokehnya gitu ya. Kan kebanyakan orang ngincar itunya nggak sih gitu. Cuman untuk dari segi cakupan ini tuh lebih luas, cuman agak nanggung gitu rasanya tuh kalau pakai, kan kebetulan APS ya, pengen nambah ke hasil gambar yang lebih luas itu rasanya nanggung gitu. Pengen rasanya tuh pakai yang mungkin 15 mili tapi f-nya yang rendah kayak gini gitu. Dan saya yakin kalau ada pun itu harganya lumayan mahal gitu, seperti itu. Dan nanti juga ada setelah contoh video, ada juga contoh foto yang pernah saya dapat menggunakan lensa ini. Ya gitu aja mungkin untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. See you next time. Assalamualaikum.